Curahan nikmat cinta semalam berahi jejaka terpuaskan oleh wanita kupu-kupu malam. Seperti madu dikecap lidah, bak segarnya air pelepas dahaga. Namun menjelang fajar, duit bayaran kurang beberapa lembar. Keduanya pun bertengkar. Kok cuma 250.000? Kurang ajar ya. Kalau nggak punya duit nggak usah booking. Aku tuh rugi udah terima kamu, tahu nggak? Rugi. Apa-apa ini? Ramurka pun menggelegar. Ujung cerita sang wanita mati terkapar. Ikuti ceritanya sesaat lagi dalam program Rajapati. Gimana, Mas? Hari ini Mas sangat puas sama kamu, sayang. Ah, masa? Mas bisa aja deh. Bener. Ya udah, Ika bikinin kopi ya, mau nggak? Nggak usah lah. Ya, Mas keluar dulu ya, sebentar. Mau kemana? Mas gak mau nambah lagi. Mas, Apa lagi, sayang? itu kayak nggak tahu aja deh. Iya, lupa. Alkisah bermula dari sebuah apartemen di kota Surabaya. Di Menara A, lantai 8, unit nomor 857 yang disewa 1 bulan. Lokasi tempat memadu cinta sekaligus ladang penghidupan. Gimana? Wah, makasih ya Mas. Jangan lupa kalau ke Surabaya telepon Ika ya. Wah, pasti dong, sayang. Gitu dong. Yaudah, Mas jalan dulu ya. Iya, hati-hati ya Mas. Dadah Mas. Dadah. Hati-hati ya. Dah. Muah, muah. Adalah Ika Puspita Sari alias Ika, si penyewa kamar apartemen yang menghidupi diri dengan melayani syahwat pria. Begitulah rutinitas saban malam si jelita 36 tahun usia. Di Surabaya, Ika warga pendatang, asalnya dari Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. 2 juta. Apes aku. Dikerjain lagi aku sama si Junaidi. Ini pinjem motor sampai semalaman. Janjinya sih pulang siang. Tapi maghrib gini ndak ada kabar, ndak pulang-pulang. Coba tak apa. Awas aja nih. Kali ini kalau ndak diangkat, aku ndak mau pinjemin motor lagi. Biar tahu rasa kok. Ampun bos, ampun. Ampun bos. Dasar kamu ya, temen yang nggak tahu diuntung. Ya ampun bos. Karena kamu, aku udah jadi berangkat, tahu nggak? Ampun bos, ampun. Maaf tadi aku ketiduran bos. Untung gak di-charge lebih. Oh iya bos, iki bos. Kunci motornya bos. Wasem kamu. Bos, Tak kasih tahu ya, jangan selalu sering main cewek. Nanti kamu kena batunya. Mau? Ojo marah tuh bos. Kita kan konco kental. Iki aku bawa nasi bungkus. Aku tahu kamu lapar. Kita makan ya. Udahlah, makan. Ojo marah-marah tuh bos.
Ahmad Junaidi Abdillah namanya, seorang pemuda 20 tahun asal Kabupaten Sampang, Madura. Merantau di Surabaya, ia bekerja di pabrik keripik usus ayam dekat rumah indekosnya. Beranjak dewasa, layaknya pria, Junaidi punya hobi pula. Namun bedanya, Junaidi doyan main wanita. Hampir setiap akhir pekan, Junaidi gonta-ganti teman kencan. Junaidi ke tol jajan. Bila Junaidi sedang berahi, ia mencari wanita penjajah cinta lewat aplikasi. Bila didapatnya, ia bersegera. Biasanya ia langsung menunggang sepeda motor milik teman kosnya. Sepanjang malam hingga pagi, Junaidi mengindik pergi sendiri. Selepasnya berahi terpenuhi, secepatnya ia pulang kembali. Sebentuk operasi sunyi seorang Junaidi. Junaidi dan sebelumnya Ika, dua potongan cerita tentang jalan kehidupan dua perantau di Surabaya. Hingga akhirnya takdir mempertemukan mereka. Lewat aplikasi sosial media, keduanya sepakat berkencan pula. Ika Puspitasari dan Junaidi, hubungan mereka hanyalah semata hukum ekonomi, layaknya transaksi penjual jasa dan pembeli. Datang aja ke apartemen aku di Duku Pakis. Jam 8 aja deh. Rezeki. Yuk. Berbeda usia belasan tahun, di mata Ika seorang Junaidi terlihat polos dan culun. Apalagi sekujur badan Ika terus dipelototi sepasang mata Junaidi yang berahi. Ternyata kamu lebih cantik aslinya ya.
dibandingkan foto-fotomu itu. Aku gak nyangka. Iya dong. Ya udah, kita ngobrolnya di dalam unitku aja yuk, biar lebih enak. Oh iya, ya udah kita santai-santai dulu aja. Yuk. Aduh, Mas, jangan di lorong. Gak enak dilihat tetangga. Kamu lagi horny banget ya? Horny? Horny itu apa sih? Ya udah, nggak usah dipikirin. Kayaknya aku pernah dengar di TV deh. Tapi aku lupa apa ya. Itu bahasa Inggris ya? Ya udah, yuk masuk yuk. Ayo. Keluguan sikap Junaidi terus membuat Ika tertawa geli. Sementara Junaidi tanpa basa-basi, ia langsung mengajak Ika bertransaksi. Jadi gimana Ika soal tarifnya? Masih bisa ditawar gak? Kita kan belum sepakat. Udah, nggak usah pakai tawar-menawar. Aku jamin kamu pasti puas. Kalau masih bisa dinego, aku pasti balik lagi ke sini. Jadi kita bisa berkencan lebih lama. Tenang aja, aku punya duit kok. Iya, aku percaya kok sama kamu. Yaudah, yuk. Ayo. Ya tunggu dulu. Ini tarifnya 500.000 2 kali main ya. Saking berahi, Junaidi begitu berapi-api. Ibarat menunggangi ombak, Ika pun beraksi berselancar bermain watak agar Junaidi lekas jinak. Ayo Yaudah. dong. Ayo, main. Maka permainan pun dimulai. Ika tahu benar memancing berahi Junaidi yang kian menjadi-jadi. Lantas runtuhlah pertahanan. Junaidi pun melayani ajakan. Sepihak perihal tarif kencan, Junaidi menganggap Ika sepakat. Wah, ajib. Bukan main. Kamu itu luar biasa, Ika. Makasih ya. Gombal kamu ah. Ya udah, aku mau istirahat. Capek. Ya wis, kalau kamu mau istirahat, gak apa-apa. Apa-apaan ini? Kok cuma 250.000? Loh kok marah? Kan kita tadi perjanjiannya 500.000 itu 2 kali main. Kan kita baru sekali, berarti setengahnya dong. Kurang ajar ya. Kalau nggak punya duit nggak usah booking. Ejekan Ika mengiris-iris harga diri Junaidi. Lantas bertunaslah niat Rajapati. Apa-apaan ini? Iya, Mira. Pikirannya sudah gelap, Junaidi makin kalap. Ika sama sekali tak punya kesempatan, sebab beringasnya Junaidi seperti kesetanan. Dengan sisa tenaga, Ika berhasil keluar kamarnya.
Di lorong, Ika berteriak-teriak minta tolong. Sekuat-kuatnya melolong, tapi tak ada tetangga yang berani menolong. Ika meregang nyawa. Spontan, ia pun menggedor-gedor kamar tetangga. Namun tidak ada pintu yang terbuka. Sehingga tak ada pilihan, Ika lanjut mencari pertolongan. Hendak turun dengan lift mencari petugas keamanan. Namun Ika ambruk rebah setelah kehilangan banyak darah. Ika meninggal dunia, tak tertolong nyawanya. Aparat Polsek Lukupake Surabaya langsung datang ke lokasi peristiwa dibantu tim penyidik Polrestabes Surabaya. Di tempat kejadian perkara, bercak darah berlepotan di mana-mana. Di depan lift ditemukan sesosok jenazah wanita yang teridentifikasi bernama Ika Puspitasari alias Ika. Jejak darah yang dirunut berasal dari kamar yang disewa oleh Ika, unit nomor 857 yang pintunya terbuka. Segera saja riulah berita di laman muka media massa. Siapakah pembunuh si wanita jelita? Hasil visum korban dipastikan penyebab kematiannya akibat kekerasan tajam yang memutus otot dan membuluh darah leher korban yang menimbulkan pendarahan. Sebab ditemukan 3 buah luka terbuka di bagian wajah korban, 6 luka terbuka di leher korban, serta 8 luka sayatan di kedua lengan korban. Catatan visum terang menggambarkan betapa sadisnya perbuatan si pelaku pembunuhan. Tim penyidik pun berhibuk memulai penyelidikan, menghimpun petunjuk dan alat bukti, serta keterangan para saksi, termasuk petugas parkir dan keamanan, saksi Diki dan saksi Sulaiman. Wajah terduga pelaku terekam kamera pemantau CCTV, pun sepeda motor yang digunakan datang ke lokasi. Oh iya Pak Diki, saya mau menanyakan untuk CCTV yang sebelah sini. Ini bisa di zoom nggak? Untuk keluar masuk akses orangnya. Karena kita mau cari pelakunya. Oh baik Pak, untuk lebih detailnya bisa Pak. Untuk CCTV yang ini kan kebetulan dia merekam dan untuk laporan 24 jamnya dia ada Pak. Saksi Diki menyebut bahwa terduga pelaku menunggang sepeda motor warna hitam dengan nomor polisi M5948HU yang sepenuhnya berhasil terekam. Hasil penelusuran atas plat nomor polisi, penyidik mengantongi nama dan alamat sang pemilik. Tim Buru Serga pun menuju Kabupaten Sampang, Madura. Namun tak disangka, pihak keluarga memastikan posisi sepeda motor ada di kota Surabaya masih digunakan oleh si pemiliknya. Segera saja petugas meluncur kembali ke sawahan Surabaya sesuai petunjuk yang diterima. Permisi. Permisi. Diam. Pak. Kami polisi. Diam kamu. Ada apa ini, Pak? Saya nggak salah apa-apa. Di sini nggak ada narkoba atau yang aneh-aneh, Pak. Sudah kamu diam. Apa benar kamu pemilik motor hitam yang di depan dengan plat motor M5948HU? Betul itu punya kamu? Iya, Pak. Betul, Pak. Jawab yang benar. Apa benar itu punya kamu? Iya, Pak. Bener, Pak. Bawa. Kalau gitu, ikut kami ke kantor. Yuk. Ayo cepat, Pak. Tunggu, Pak. Lepasin dulu saya, Pak. Saya mau jelasin sesuatu, Pak. Kebetulan motor itu tadi malam dipakai sama teman saya, Pak. Dia juga pulang pagi, Pak. Itu teman saya lagi tidur. Jangan bohong kamu. Iya, Pak. Bener, Pak. Coba lihat. Bajunya sama. Kayak yang di CCTV. Ada bercak darahnya pula. Ayo kita tangkap. Bangun kamu. Ikut kami ke kantor. Bangun. Ada apa ini Pak? Bangun. Bangun. Ada apa ini Pak? Diam. Ayo ikut. Diam. Ini ada apa Pak? Diam. Ayo.
Rasain kamu Junaidi. Jangan selalu bikin onar. Tangkap dia Pak, bikin dia jerah. Hasil penelusuran, penyidikan, dan penyelidikan anggota dari jam 5 pagi dilaporkan, jam 11 siang kurang lebih tersangka dapat ditangkap. Jadi kurang lebih ada 5 jam atau 6 jam kasus bisa diungkap, kurang dari 1 kali 24 jam. Kasus ini terjadi pastinya di hari Rabu tanggal 22 April sekira pukul 3.30, di mana korban dan tersangka ini sebelumnya berhubungan melalui media sosial ataupun ada sebuah aplikasi, sehingga dari aplikasi tadi mereka berhubungan dan berkencan untuk melaksanakan hubungan layaknya suami istri dengan tarif tertentu dan melaksanakan kegiatan itu sebanyak 2 kali. Namun pada pelaksanaannya ternyata si korban mengingkari, hanya cuman maunya sekali, tetap bayarannya tetap seperti yang diperjanjikan, sehingga terjadi cekcok dan ketersinggungan dan menjadikan tersangka emosi, sehingga terjadilah kejadian penganiayaan maupun yang mengakibatkan si korban meninggal dunia. Junaidi ditetapkan sebagai tersangka tunggal dan utama dengan sangkaan tindak pidana pembunuhan berencana serta tindak pidana pencurian pula. Namun hal ini dibantah tersangka. Ia mengaku tindakannya hanyalah spontan belaka. Waktu menghabisi korban itu perasaannya seperti apa, Mas? Kalau sudah menghabisi itu menyesal, soalnya kan sudah terjadi. Waktu itu apa yang kamu pikirkan, Mas? Itu kan emosi. Jadi pikirannya pas lihat ke kanan ada pisau, itu langsung saya gunakan. Soalnya sudah panas, sudah emosi. Kata-kata apa yang membuat kamu emosi? Itu kata-katanya mengejek saya gitu. Kalau saya tuh nggak mampu untuk membayar layanannya. 19 Oktober 2020, di persidangan tim jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 14 tahun penjara. Hingga puncaknya, 10 November 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Muhammad Basir membacakan putusannya. Terdakwa Ahmad Junaidi Abdillah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan pencurian, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 12 tahun penjara.